Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, akuntansi keuangan 2, akan memaparkan tentang akuntansi biaya manfaat pensiun. Sebelumnya anggota kami yaitu Afla Azahra Putri NPM 20.0102.0019 dan saya sendiri Zahra Putri Salsabila NPM 20.0102.0020. Sifat program pensiun. Program pensiun atau pensiun plan adalah pengaturan di mana pemberi kerja memberikan imbalan atau pembayaran kepada pensiunan karyawan atas jasa yang diberikan selama bekerja. Akuntansi pensiun dapat dibagi dan diperlakukan secara terpisah antara akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Program luaran pasti. Dalam program luaran pasti atau Definite Contribution Plan, pemberi kerja setuju untuk memberikan iuran dalam jumlah tertentu kepada wali amanat pensiun setiap periode. Berdasarkan rumus yang ditetapkan, rumus ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, masa kerja karyawan, keuntungan pemberi kerja, dan tingkat kompensasi. Program tersebut mendefinisikan hanya iuran pemberi kerja. Program tersebut tidak menetapkan imbalan yang akan dibayarkan kepada karyawan pada saat pensiun. Program imbalan pasti. Program imbalan pasti atau Definite Benefit Plan menetapkan imbalan yang akan diterima karyawan saat mereka pensiun. Imbalan ini biasanya merupakan fungsi dari masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi pada tahun-tahun menjelang pensiun. Untuk memenuhi komitmen imbalan pasti yang akan timbul pada saat pensiun, perusahaan harus menentukan iuran yang harus diberikan saat ini atau nilai waktu perhitungan uang. Perusahaan mungkin menggunakan berbagai pendekatan iuran yang berbeda. Namun, metode pendanaan harus menyediakan cukup uang pada saat pensiun untuk memenuhi imbalan yang ditentukan oleh program tersebut. Peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Masalah yang terkait dengan program pensiun melibatkan perhitungan matematis yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan melibatkan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun telah sesuai untuk kelompok karyawan yang tercakup dalam program. Aktuaris adalah individu yang dilatih untuk melalui program tersebut. Akuntansi pensiun. Yang pertama ada pengukuran liabilitas pensiun. Salah satu ukuran dari kewajiban pensiun adalah mendasarkannya hanya pada imbalan telah menjadi hak atau vested benefit kepada karyawan. Imbalan telah menjadi hak adalah hak atas manfaat yang diterima karyawan meskipun karyawan tidak bekerja pada perusahaan ke depannya. Sebagian besar, program pensiun memerlukan beberapa tahun masa kerja minimum sebelum karyawan memperoleh status vested. Perusahaan menghitung kewajiban imbalan yang vested atau vested benefit obligation dengan hanya menggunakan imbalan yang telah menjadi hak pada tingkat gaji terkini. Cara lain untuk mengukur kewajibannya adalah dengan menggunakan masa kerja yang vested atau belum vested. Atas dasar ini, perusahaan menghitung jumlah kompensasi tangguhan untuk semua tahun masa kerja karyawan, vested ataupun belum vested, dengan tingkat gaji terkini. Pengukuran kewajiban pensiun ini disebut akumulasi kewajiban imbalan. Yang kedua ada kewajiban atau aset imbalan pasti neto. Liabilitas atau aset imbalan pasti neto atau net definite benefit liability disebut juga status pendanaan atau funded status adalah defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun pasti. Defisit atau surplus tersebut diukur sebagai berikut.
kewajiban imbalan pasti dikurangi nilai wajar aset program jika ada. Pelaporan perubahan kewajiban atau aset imbalan pasti. Perusahaan sering melaporkan hanya sejumlah beban pensiun dalam laporan laba rugi komprehensif sebelumnya. Laporan tersebut menyediakan segmentasi tambahan komponen biaya pensiun atau komponen of pension cost yang memberikan transparansi tambahan tentang sifat biaya ini. Terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama biaya jasa, yang kedua bunga neto, yang ketiga pengukuran kembali. Yang pertama ada biaya jasa. Untuk menentukan biaya jasa kini dan kenaikan kewajiban imbalan pasti yang terkait perusahaan harus yang pertama menerapkan metode penelitian aktuarial, yang kedua mengatribusikan imbalan pada periode jasa, yang ketiga membuat asumsi aktuarial. Dalam menetapkan metode penelitian aktual, IASP menyimpulkan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan tingkat kompensasi masa depan dalam mengukur kewajiban kini dan beban pensiun berkala jika formula imbalan program menggabungkannya. Dengan kata lain, kewajiban kini yang diakibatkan dari janji untuk membayar imbalan sebesar 1% dari gaji terakhir karyawan berbeda dari janji untuk membayar 1% dari gaji terkini. Penolakan fakta ini adalah mengabaikan aspek penting dari beban pensiun. Dengan demikian, Dewan menerapkan metode Project Unit Credit atau sering disebut sebagai metode imbalan yang diakru secara pro rata sesuai jasa atau sebagai metode imbalan atau jasa tahun yang menentukan beban pensiun atas dasar tingkat gaji masa depan. Yang kedua ada bunga neto. Bunga neto dihitung dengan kurung kewajiban imbalan pasti dikalikan tingkat diskonto tutup kurung dikurangi buka kurung aset program dikalikan tingkat diskonto. Jika program tersebut memiliki kewajiban imbalan pasti neto pada akhir periode, perusahaan melaporkan beban bunga. Sebaliknya, jika memiliki aset imbalan pasti neto, laporan tersebut melaporkan pendapatan bunga. Pendekatan ini dibenarkan berdasarkan kesederhanaannya dan bahwa setiap biaya pendanaan harus didasarkan pada status pendanaan dari program tersebut. Jumlah ini sering disajikan di bagian operasi dari laporan laba rugi pada bagian pendanaan dan mempengaruhi laba neto. Yang ketiga ada pengukuran kembali. Pengukuran kembali adalah keuntungan dan kerugian sehubungan dengan kewajiban imbalan pasti dan keuntungan atau kerugian pada nilai wajar dari aset program. Komponen ini dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak. Keuntungan atau kerugian pengukuran kembali ini mempengaruhi laba rugi komprehensif, tetapi bukan laba neto. Aset program dan imbal hasil aktual. Aset program pensiun biasanya merupakan investasi pada saham, obligasi, efek lain, dan real estate yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan tingkat imbal hasil yang wajar. Lalu selanjutnya ada penggunaan kertas kerja pensiun. Biaya jasa lalu, perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diakibatkan oleh manajemen program atau kuantilmen. Tabel berikut adalah jenis biaya jasa lalu. Di amandemen program itu ada pengenalan program, penarikan program, dan perubahan pada program. Dalam kolom curtailment ada pengurangan yang signifikan dalam jumlah karyawan yang ditanggung pada program tersebut. Jurnal dan kertas kerja 2012. Pada ilustrasi Zerli Company, pada tanggal 1 Januari 2012 ada imbalan jasa lalu kepada karyawan dengan nilai kini sebesar 81.600 euro. Fakta tambahan berikut berlaku untuk program pensiun di tahun 2012. Biaya jasa tahunan itu adalah sebesar 9.500 euro, tingkat diskontonya 10%, iuran pendanaan tahunnya 20.000 euro,
Imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan adalah 20.000 euro. Berikut adalah kertas kerja pensiun yang dicatat oleh Zarly Company. Lalu pada akhir tahun, Zarly Company membuat jurnal untuk mencatat secara formal beban pensiun tahun 2012. Berikut ini adalah jurnalnya. Beban pensiun didebit seharga 99.360 euro, kasnya dikredit sebesar 20.000 dan aset atau liabilitas pensiun sebesar 79.360. Lalu di bawahnya ada daftar rekonsiliasi pensiun akhir tahun 2012. Ada kewajiban imbalan pasti dikredit sebesar 214.460 dikurangi aset program pada nilai wajar di debit sebesar 134.100 euro, sehingga aset atau liabilitas pensiun itu sebesar minus 80.360 euro. Pengukuran kembali umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu satu, keuntungan dan kerugian atas aset program, dan dua, keuntungan dan kerugian atas kewajiban imbalan pasti. Yang pertama ada keuntungan dan kerugian aset. Keuntungan dan kerugian aset adalah selisih antara tingkat imbalan hasil aktual dengan pendapatan bunga yang dihitung dalam menentukan harga neto. Keuntungan aset terjadi bila hasil aktual lebih besar daripada pendapatan bunga, sedangkan kerugian aset terjadi bila hasil aktual lebih kecil daripada pendapatan bunga. Contohnya adalah berikut. Shopboard Company memiliki aset program pada 1 Januari 2013 sebesar 100.000 euro. Tingkat diskonto tahun ini 6% dan imbal hasil aktual dari aset program untuk tahun ini sebesar 8.000 euro. Pada tahun 2013, Shopbob harus mencatat keuntungan aset sebesar 2.000 euro yang dihitung sebagai berikut. Imbal hasil aktual sebesar 8.000 euro dikurangi oleh pendapatan bunga yang nanti akan dihitung dengan cara 100.000 euro dikali 6% sehingga menjadi 6.000 euro. Sehingga keuntungan aset adalah sebesar 2.000 euro. Yang kedua ada keuntungan dan kerugian liabilitas. Keuntungan atau kerugian dari perubahan imbalan pasti. Perusahaan melaporkan keuntungan liabilitas dan kerugian liabilitas pada penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menggabungkan keuntungan dan kerugian liabilitas dalam akun penghasilan komprehensif lain yang sama digunakan untuk keuntungan dan kerugian aset. Selanjutnya ada jurnal dan kertas kerja 2013 yang mengilustrasikan Zarly Company. Biaya jasa tahunannya 13.000 euro, tingkat diskontonya 10%, imbal hasil aktual atas aset program sebesar 12.000 euro, iuran pendanaan tahunan sebesar 24.000 euro, imbalan yang dibayarkan selama tahun berjalan sebesar 10.500 euro, perubahan asumsi aktuarisasi menetapkan kewajiban imbalan pada akhir tahun sebesar 265.000 euro. Berikut adalah kertas kerja pensiun tahun 2012 yang dibuat oleh Zarly Company. Jurnal Point R mencatat perubahan kewajiban imbalan pasti akibat dari perubahan asumsi aktuarisasi yang berkaitan dengan kewajiban ini. Seperti yang ditunjukkan dalam fakta di bagian atas, aktuarisasi telah menentukan bahwa saldo akhir kewajiban imbalan pasti sebesar 265.000 euro pada tanggal 31 Desember 2013. Namun, saldo pada tanggal 31 Desember 2013 sebelum penyesuaian keuntungan dan kerugian aktuarisasi yang terkait dengan kewajiban imbalan pasti adalah 238.406 euro. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 2017. Saldo DBO pada tanggal 31 Desember 2012 itu sebesar 214.460 euro. Biaya jasanya di jurnal poin 1 itu ada 13.000
Beban bunganya di jurnal poin M ada 21.446 dan imbalan yang dibayarkan sebesar 10.500. Semua itu dijumlahkan kecuali imbalan yang dibayarkan itu mengurangi. Sehingga saldo DBO pada tanggal 31 Desember 2013 sebelum kenaikan liabilitas itu ada 238.406 euro. Pada kertas kerja tahun 2013 ditunjukkan bahwa saldo akun aset atau liabilitas pensiun sebesar 105.400 euro pada 31 Desember 2013 sama dengan setelah dikurangi saldo dalam akun memo. Kewajiban imbalan pasti di kredit sebesar 265.000 euro. Aset program pada nilai wajar di debit sebesar 159.600 euro, sehingga menghasilkan aset atau liabilitas pensiun sebesar 105.400 euro. Pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Persyaratan dalam laporan keuangan. Yang pertama ada beban pensiun. Beban pensiun memengaruhi laba neto dan laba dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua ada keuntungan dan kerugian atau pengukuran kembali. Keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui pada penghasilan komprehensif lain. Untuk ilustrasi penyajian penghasilan komprehensif lain dan akumulasi penghasilan komprehensif lain yang terkait, contohnya seperti OB Company tahun 2013 menyediakan informasi sebagai berikut. Laba neto untuk 2013 sebesar 100.000 euro, kerugian liabilitas untuk 2013 sebesar 60.000 euro, kerugian aset untuk 2013 sebesar 15.000 euro, dan akumulasi OCI pada tanggal 1 Januari 2013 sebesar 40.000 euro. Untuk menghitung perhitungan penghasilan komprehensif lain, yaitu kerugian liabilitas ditambah dengan kerugian aset. Kerugian liabilitas itu sebesar 60.000 euro ditambah kerugian aset 15.000 euro sama dengan rugi komprehensif lain sebesar 75.000 euro. Dan untuk perhitungan laba rugi komprehensif untuk tahun 2013, laba neto sebesar 100.000 euro ditambah dengan rugi komprehensif lain sebesar 75.000 euro menghasilkan laba rugi komprehensif sebesar 25.000 euro. Sehingga laporan laba rugi komprehensif sebagai berikut. Perhitungan akumulasi penghasilan komprehensif lain seperti yang dilaporkan pada ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut. Akumulasi penghasilan komprehensif lain pada tanggal 1 Januari 2013 sebesar 40.000 euro dikurangi dengan rugi komprehensif lain sebesar 75.000 euro menghasilkan akumulasi kerugian komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar 35.000 euro. Lalu laporan posisi keuangan OB Company adalah sebagai berikut. Melanjutkan persyaratan dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada pengakuan status pendanaan neto dari program pensiun. Perusahaan harus mengakui laporan posisi keuangan sebagai status pendanaannya terlalu tinggi, aset pensiun, atau terlalu rendah, liabilitas pensiun, atas program pensiun imbalan pasti. Status pendanaan yang berlebihan atau kekurangan diukur sebagai selisih antara nilai wajar aset program dan kewajiban imbalan pasti. Lalu yang keempat ada klasifikasi aset pensiun atau liabilitas pensiun. IASB tidak menunjukkan apakah perusahaan harus membedakan antara bagian lancar dan tidak lancar atas aset dan liabilitas yang timbul dari imbalan pensiun. Untuk tujuan pekerjaan rumah, asumsikan bahwa tidak ada bagian aset pensiun yang dilaporkan sebagai aset lancar. Selisih lebih
antara nilai wajar aset program dengan kewajiban imbalan pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Dasar pemikiran untuk klasifikasi tidak lancar adalah aset program pensiun dibatasi. Artinya aset ini digunakan untuk mendanai kewajiban imbalan pasti, sehingga klasifikasi tidak lancar menjadi sesuai. Bagian lancar dari liabilitas pensiun neto mencerminkan jumlah pembayaran manfaat yang harus dibayarkan dalam 12 bulan ke depan. Jika jumlah tersebut tidak dapat didanai dari aset program yang ada, jika tidak, liabilitas pensiun diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Yang kelima, ada agregasi program pensiun. Beberapa perusahaan memiliki 2 atau lebih program pensiun. Dalam kasus seperti itu muncul pertanyaan mengenai apakah beberapa program ini digabungkan dan ditunjukkan sebagai satu jumlah pada laporan posisi keuangan. Dewan mengambil posisi bahwa pada umumnya program pensiun tidak harus digabungkan. Satu-satunya situasi di mana pengimbangan diperbolehkan ketika perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk menggunakan surplus dalam satu program untuk menyelesaikan kewajiban dalam program lainnya dan berusaha untuk menyelesaikan kewajiban dengan dasar neto, atau untuk merealisasikan surplus dalam satu program dan menyelesaikan kewajibannya berdasarkan program lainnya secara bersamaan. Persyaratan dalam catatan atas laporan keuangan. Perusahaan diwajibkan mengungkapkan informasi yang A. Menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risikonya. B. Mengidentifikasikan dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangan yang timbul dari program imbalan pasti. Dan C. Menggambarkan bagaimana program imbalan pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Pada buku akuntansi keuangan halaman 404, ada persyaratan pengungkapan pensiun. Berikut ini ada pengungkapan pensiun untuk Zarli Company. Dalam kolom 2011 mengungkapkan bahwa Zarli kekurangan dana pada kewajiban imbalan pasti sebesar 1.000 euro. Kolom 2012 mengungkapkan bahwa Zarli melaporkan kekurangan dana dalam liabilitasnya sebesar 80.360 euro pada laporan posisi keuangan. Terakhir, kolom 2013 menunjukkan bahwa Zarli mengakui kekurangan dana dalam liabilitasnya sebesar 105.400 euro pada laporan posisi keuangan. Imbalan pasca kerja lain. Selain pensiun, perusahaan sering menjanjikan imbalan pasca kerja lain. Imbalan pasca kerja lain termasuk asuransi jiwa di luar program pensiun, perawatan medis, gigi dan mata, jasa hukum dan pajak, dan seterusnya. Berikut adalah perbedaan antara pensiun dan imbalan kesehatan. Dalam pendanaan, pensiun umumnya didanai, sementara imbalan kesehatan umumnya tidak didanai. Dalam imbalan pensiun, jumlah uang yang didapat ditentukan, sementara imbalan kesehatannya umumnya buka tutup dan variabilitas yang besar. Lalu yang ketiga, penerimaan manfaatnya. Untuk pensiunan mungkin beberapa manfaat bagi pasangan yang masih hidup. Untuk imbalan kesehatan, pensiunan, pasangan, dan tanggung jawab lainnya. Utang imbalannya, pensiunan itu utang imbalannya per bulanan, sementara imbalan kesehatan seperti yang diperlukan dan digunakan. Dapat diprediksi. Di pensiun, variabel yang dapat diprediksi, sementara imbalan kesehatan, penggunaan yang sulit diprediksi. Tingkat biaya bervariasi secara geografis dan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Berikut ini adalah alasan mengapa mengukur pembayaran di masa depan untuk program imbalan kesehatan jauh lebih sulit dibandingkan untuk program pensiun. Yang pertama, banyak program pasca kerja tidak menetapkan batasan imbalan kesehatan. Tidak peduli berapa seriusnya penyakitnya atau berapa lama bertahan, manfaatnya terus mengalir. Bahkan jika pemberi
bekerja menggunakan program perusahaan asuransi, premi akan meningkat sesuai dengan peningkatan manfaat yang diberikan. Yang kedua, tingkat penggunaan imbalan kesehatan dan biaya kesehatan sulit diprediksi. Peningkatan umur panjang, penyakit tidak terduga, misalnya AIDS, SARS, dan flu H1 bersamaan dengan teknologi dan pengobatan medis baru menyebabkan perubahan dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Sekian presentasi yang dipaparkan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.